Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca lanjutan dari Injil Lukas bab 1 dengan judul perikop kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Zakaria ini bapaknya ya, bapaknya bayi ini sejak pemberitahuan dari malaikat Gabriel bahwa istrinya yaitu Elisabet akan mengandung, Zakaria menjadi bisu karena Zakaria meragukan berita yang diberitakan oleh malaikat Gabriel. Ya, beda dengan Maria. Maria juga didatangi malaikat Gabriel, tetapi Maria percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itulah Maria. Nah, si Zakaria ini mungkin agak menyangsikan ya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabrielnya. Sejak itu Zakaria ini bisu, tidak bisa ngomong ya. Sampai pada harinya ya, ketika Elisabet setelah genap bulannya Elisabet untuk bersalin, akhirnya Elisabet melahirkan bayi. Bayinya siapa? Bayinya biasanya tuh diberi nama sesuai dengan nama bapaknya ya. Bapaknya Zakaria namanya ya. Anaknya juga akhirnya biasanya Zakaria ya. Kayak di Amerika kan ada namanya Kennedy Junior atau Bush Senior, Bush Junior ya. George Bush, anaknya juga namanya George Bush, cuma ditambah Junior atau Senior. Kalau Senior itu bapaknya. Nah, ini juga menurut kebiasaan mereka, namanya itu dinamai dari nama bapaknya, menurut nama bapaknya. Ini juga waktu hari ke-8 ya. Jadi bersamaan dengan waktunya disunat ya. Jadi orang-orang Yahudi di sana kebiasaan pada hari ke-8 disunat. Ini dulu berasal dari Abraham ya. Disunat sebagai tanda. Pas disunat itu mereka menamai bayi ini. Tapi ketika akan dinamai sesuai dengan nama bapaknya Zakaria, si Elisabet dibilang, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Nah, ini menurut juga malaikat Gabriel ya. Tapi orang-orang di sana ya, tidak lazim ya
Tidak ada saudaramu yang bernama demikian. Lalu ditanya kepada Zakaria ini yang sedang bisu. Zakaria meminta batu tulis, lalu ditulis namanya adalah Yohanes. Dan ketika dia mengatakan ini, menuliskan ini, terbukalah lidahnya, mulutnya, pita suaranya ya. Terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya ya. Bukan lidahnya copot, bukan ya. Maksudnya bisa berkata-kata dengan baik ya, berkata-kata dengan baik ya. Kan bisa juga berkata-kata tidak baik ya. Kata-kata makian itu kan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini terlepaslah lidahnya ya, saatnya sudah tiba ya bagi kemuliaan Allah, memuji Tuhan. Maka sangatlah dahsyat ya, kegemparan ya, bagaimana tidak gempar ya. Tiba-tiba dari bisu langsung saat itu berkata-kata ketika disebutkan namanya adalah Yohanes. Namanya adalah Yohanes. Dan seketika itu mulutnya terlepaslah lidahnya dan berkata-kata memuji Allah. Semua orang menjadi heboh, kagum, dahsyat, ya, bersorak gembira ya, sampai bertanya-tanya, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya, akhirnya ya menjadi nabi. Yohanes Pembaptis yaitu nabi terakhir sebetulnya. Nabi terakhir siapa ya? Yohanes Pembaptis ya. Karena dia yang terakhir ya. Setelah Yohanes Pembaptis hadirlah Tuhan Yesus. Udah selesai. Tuhan sendiri sudah datang, untuk apa lagi ada nabi? Tuhan Yesus mengutus kita semua sekarang ya. Kita semua ini adalah nabi-nabinya, utusannya, orang yang diutus ya. Pergilah ke seluruh penjuru dunia, wartakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah, semua orang yang terpanggil untuk diutus, itulah mereka adalah nabi. Mereka adalah utusan, mereka adalah guru, mereka adalah pembimbing, penasihat ya. Apapun lah namanya, istilahnya ya. Jadi menjadi apakah anak ini nanti? Ya, menjadi Yohanes Pembaptis, karena dia membaptis ya, mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan orang agar layak untuk menyambut kehadiran Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi dibaptis ya. Yohanes akhirnya dipanggil Yohanes Pembaptis karena Yohanes membaptis. Yang dibaptis bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekatnya. Dibaptis itu dilahirkan kembali ya. Bertobat. Nanti Yesus juga membaptis dengan roh kudus ya. Yohanes membaptis dengan air ya, di sungai direndam, dibaptis ya, dibersihkan secara simbolis ya. Tapi Yesus nanti akan membaptis kita dengan rohnya, artinya dilahirkan kembali menjadi suci, hidup di dalam roh ya. Kalau tidak dilahirkan kembali itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Yesus sendiri yang mengatakannya. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, bisa dukung channel 1 Perikop Alkitab dengan cara klik subscribe. Juga boleh dengan klik like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di bab 1 dari Injil Lukas. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.